welcome di YouTube channel saya, Bayu Sport. Hari ini berhubung kita tidak melihat saya latihan, jadi kita ajak ngobrol aja salah satu pemain saya. Pemain gua aja, kita gua lu aja kali ya biar lebih enak. Ya enggak? Iya. Ini kebetulan saya bawa pemain saya yang paling cantik menurut dia. Kenalin dong siapa namanya? Halo, namanya Venes dari Gama Divisi 1923. 1923. Nah, kebetulan ini pemain yang langsung gue pegang. Dan Venes ini sudah gue latih dari semenjak di SMP. Kebetulan pelatihnya banyak. Salah satu pelatih di klubnya gue, karena bagian dia dari KU14. Dia ketawa-tawa mau ngeledekin nih biasanya kalau udah kayak gini-gini nih. Nah, kebetulan Venes ini juga kuliah di Perbakin ya? Perbanas, salah. Kirain Perbanas. Tembak dong. Tadi mau Perbasi, cuma takut di itu. Jadi kita Perbakin aja. Nggak ikutan. Oke, kuliah di Perbanas jurusan? Jurusan akuntansi, S1 akuntansi. S1 akuntansi. Berarti semester berapa sekarang? Sekarang semester 5, akhir mau semester 6. Gimana di kampus? Seru nggak? Belum terlalu berasa sih, soalnya kan masih offline itu masih 3 hari. Belum full offline, jadinya ketemu teman-temannya juga belum terlalu sering. Terus sehari itu cuma 1 mata kuliah yang offline. Jadinya masih sering di WFH ya? Masih sering WFH. Kuliah di rumah apa bukan WFH ya? Enggak kuliah. Berarti enggak CFH, College from Home. Maksa sih. Ya udahlah ya. Nah, di kampus ikut kegiatan basketnya, UKM-nya? Di kampus enggak ikut basket, cuma ikut ada namanya kelompok studi pasar modal. Dia ikutin tentang saham. Di luar basket malah ya? Di luar basket justru. Kenapa? Karena waktu itu kan COVID kan, pas masuk angkatan 2020, jadi nggak bisa seleksi. Jadi yang dipanggil, yang masuk itu kalau nggak salah ya ini karena yang udah kenal sama pelatihnya aja, yang emang udah ditarik sama pelatihnya dan kapasitas. Beasiswa ya? Iya, yang kapasitas ceweknya tuh memang lebih dikit daripada yang cowok, karena angkatan Venes yang cowok itu ngambilnya tuh banyak banget ya, kayak Green Stangpulung, terus Fernando, Apis gitu-gitu. Jadi emang ditarikinnya yang cowok pas angkatan Venes. Karena Perbanas sendiri kan memang kalau nggak salah untuk UKM basketnya memang mengeluarkan beasiswa sih ya, buat basketnya dari kampus. Jadi buat teman-teman kalau ada yang masih jago basket, nah mau apa seleksi istilahnya apa? Seleksi beasiswa ya. Selalu ada setiap tahun tuh. Seharusnya setiap tahun selalu ada. Karena kemarin pandemi sih ya, jadi agak rancu ya. Nggak bisa datang. Jadi lewat sertifikat atau enggak lewat ya itu by phone kayak yang kenal-kenal yang emang ditarik aja. Oh gitu. Nah, mungkin teman-teman juga belum tahu nih. Kalau kabar kan sedikit banyak tahu kan Mas Venes lah. Cuma kan cuma tahu di klub. Makanya sedikit banyak. Nggak banyak banget. Cuma sedikit banyak. Nah, pengen tahu aja ikut basket ini semenjak SD atau semenjak kapan, terus story-nya tuh gimana sih sampai sekarang nih bisa sampai divisi masih mau main basket? Cerita sedikit dong. Kalau misalnya main basket sebenarnya dari SD. Cuma ya sekedar-sekedarnya aja. Cuma emang dari dulu tuh emang basicnya emang udah olahraga, jadi semua dicobain ya, dari berenang, tenis, badminton, semua tuh dicobain. Cuma pas di SMP itu olahraga yang ada itu basket, dan yang memungkinkan cewek untuk masuk tuh basket. Nggak mungkin futsal kan, maksudnya mungkin sih. Cuma main sendiri kan, paling nah gitu kan. Jadi basket, ya udah basket. Abis itu ikut klub itu baru kelas 8. Kelas 8 baru ditarik, katanya coba aja dulu masuk ke klub gimana. Nggak lama dari masuk itu ke Jurwil. Udah langsung ke Jurwil. Jadi kayak cuma sebulan 2 bulan langsung disuruh main ke Jurwil. Ya udah habis itu lanjut SMP, SMA juga masih main. Terus main di klub juga. Di sekolah main? Di SMA sempat berhenti ya kebetulan. Berhenti kenapa? Karena aku tuh bentrok aja, karena kan waktu itu kan poprov kan. Poprov. Sempat poprov, terus kegiatannya kayaknya udah harus poprov, terus tetap harus latihan klub, terus latihan sekolah tuh kayaknya agak berat. Nggak sayang sekolah dilepas, maksudnya buat latihan di sekolah? Karena pilihannya dari antara 3 ini yang lebih memungkinkan dilepas ya masih sekolah. Basket di sekolahnya. Basket di sekolah menurut Venes ya. Ini kan prioritas orang masing-masing ya. Iya, nggak bisa di judge salah apa bener. Ya prioritasnya yang mana? Prioritas gitu aja. Ini menurut Venes ya. Jadi tapi waktu itu sempat tetap masih ikut yang kayak cup antar sekolah tuh kan, jadi panitia itu masih sempat ikut. Cuma memang
untuk latihan tuh jarang banget, hampir nggak pernah latihan. Cuma semenjak itu sempat diajak sekali atau 2 kali main di tanding, cuma emang jadi nggak ada chemistry sama sekali kan iya sama sih. temennya, sama sekali nggak ada. Jadi yang ya udahlah, karena waktu itu kan Poprov juga sempat 2 tahun, jadi nggak, kayaknya agak sulit gitu loh. Terus sempat ada cup Gama Cup juga kan, jadi nggak kepegang lah, karena kan masih tetap harus belajar, tetap harus les. Apapun pelajar lah ya, namanya aja pelajar, tetap harus belajar gitu. Tetap harus belajar dulu. Tadi yang kepilih 2 kali apa? Poprov. Poprov itu apa? Poprov itu kita seleksi waktu itu pas tahun pertama, kalau nggak salah ya langsung seleksinya Poprov. Jadi kita tuh dari Jakarta, sekolah di Jakarta Timur, terus diseleksi, terus kita ngewakilin Jakarta Timur. Nanti bertandingnya antar apa sih wilayah Jakarta Timur. Wali Kota Madia. Ya. Kota Madia ya. Kota Madia Jakarta Timur, Jakarta Barat. Jakarta Utara, Jakarta Barat. Cuma kalau pas tahun kedua itu ada namanya Porkot kalau nggak salah. Popkot. Jadi Popkot itu dari kecamatan kalau nggak salah. Karena kan waktu itu kan Cibubur, terus ada yang Ciracas, ada yang Cipayung gitu-gitu. Terus di tanding di Popkot itu. Terus habis itu karena wilayah Venus nggak menang, jadi yang dikirim tuh cuma 5 orang. Venus termasuk yang dikirim, karena waktu itu kan yang megang juga salah satu pelatih dari Gama juga kan. Terus ya udah seleksi untuk Poprov lagi, alhamdulillah kepilih lagi, jadi main lagi. Nah pas di kelas 12-nya nggak sempat Poprov lagi karena COVID. Udah bisa dari situ selesai, terus lanjut kuliah. Jadi mungkin kalau misalkan bisa disimpulin nih, waktu SMA karena banyak banget jadwal latihan yang harus dijalani, jadi terpaksa harus memilih antara beberapa jadwal yang ada, kayak gitu. Jadi lebih milih untuk istilahnya mengorbankan sementara untuk basket sekolah lah ya. Nah berarti pada saat SMA ini Venus terpilih untuk Poprov, di mana Poprov itu adalah tim Kota Madia. Venus berarti Jakarta Timur ya? Jakarta Timur, dari seluruh sekolah Jakarta Timur dipilih 12 orang ya, berarti 12 orang untuk mewakili Jakarta Timur. Untuk mencari wakil dari DKI nantinya mungkin ya? Iya, jadi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama Jakarta Utara. Nah, Venus masuk ke Jakarta Timurnya. Luar biasa sih. Ini kepilih 2 kali. Berarti 2 tahun. Kelas 10 sama kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah, selain itu berarti ada Popkot juga ya? Ada Popkot juga. Yang bela ke kecamatan. Iya, Venus masuknya Cibubur. Kecamatan Cibubur. Buat teman-teman tuh, kalau misalkan masih pengen berkecimpung di basket, ikutin seleksi-seleksi Poprov, Popkot, banyak banget tuh. Tinggal bisa tanya sama pelatihnya, seleksinya kapan, segala macam. Bisa dicari infonya sebenarnya sih. Jadi silakan tanya seluas-luasnya. Paling enak sih sebenarnya sih masuk ke Gama, ikut latihan di Gama, nanti infonya akan dikasih di Gama. Bener ya? Masuk. Oke. Nah, oke. Berarti pengalamannya cukup banyak lah ya. Lumayan. Nah, kalau ngelihat basket nih di circle-nya Venus lah gitu lah. Berarti bisa menunjang pendidikan juga nggak? Maksudnya artinya gini, apakah banyak beasiswa dari basket itu sendiri yang ditawarin Venus dulu mungkin ada? Karena kan Venus masuk pas banget ini ya, COVID ya kalau nggak salah. Tapi banyak nggak sih beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa diambil sama teman-teman, mungkin ada yang mau ngambil? Kalau untuk keseluruhan sebenarnya banyak banget, karena waktu itu Venus juga sebelum akhirnya milih Perbana sempat ditawarin beasiswa juga di Trisakti dari basket tuh? Dari basket. Cuma emang waktu itu nggak ngambil karena pertimbangannya kan jauh kan, Trisakti tuh. Oh iya. Dari rumah ya, daerah Cibubur. Daerah Cibubur untuk Trisakti tuh kayaknya makan waktu dan ongkosnya tuh lumayan banget. Terus latihannya harus di Gor Grogol apa Gor apa gitu kan, kalau kasarnya apa gitu. Terlalu jauh. Terus cuma kalau misalnya untuk Venus kan Perbanas ya, jadi mungkin lebih taunya dari Perbanas. Kalau Perbanas sendiri emang dia bener-bener nguatin di atletnya juga. Dia juga ada beasiswa atletnya tuh bener-bener bisa hampir 100% kalau misalnya emang tergantung pengalaman juga kan. Kayak ada beberapa teman-teman Venus yang di Perbanas itu yang cowok-cowok ya, terutama yang Venus tahu, itu bisa benar-benar 100%. Ada juga yang kayak Fernando Manansang, dia itu dari Sulawesi, kalau nggak dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya. Dia juga di Perbanas tuh dia beasiswa full,
bisa ngikutin pelajaran juga, nilainya juga di pelajaran juga bagus. Sekarang juga dia lagi seleksi, kalau nggak salah timnas 3x3. Oh. Lagi main itu juga. Terus kemarin juga kan Perbanas yang cowok itu emang lagi gila-gilaan ya. Yang ada Jordan Oy, terus ada Argus. Morgan Oy. Jordan Oy. Argus, terus ada Hafiz 71, terus Aldo Hafiz gitu. Jadi banyak banget emang. Sebenarnya kalau misalnya ditanya menunjang pendidikan apa enggak, sebenarnya iya banget untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan iya banget. Cuma ya itu karena kita student atlet, jadi kita harus pintar-pintar ngebagi waktu. Karena dua-duanya harus bagus. Betul, karena kalaupun misalnya nanti di pendidikannya jelek, untuk beberapa kampus yang Vanes tahu bisa berpengaruh sama hasil nggak boleh main kalau nggak salah ya. Atau mungkin beasiswa dikurangi. Betul, beasiswa dikurangin. Ditarik. Cuma kalau misalnya nggak latihan juga ya gimana, kan nggak mungkin juga gitu loh. Karena kan memang dapat beasiswanya itu dari bidang non akademik gitu loh. Betul. Oke. Nah, Nes, ini seputar tenis basket saya rasa teman-teman juga udah bisa lihat ya. Sekarang Kak Boy mau nanya sedikit nih. Kalau dunianya Vanes ini kan umur berapa berarti sekarang? 20. Ini 20 nih lagi puber-pubernya nih kalau menurut Kak Boy ini. Jadi lagi hubungan dengan lawan jenis ini lagi sering banget pasti kan ada komunikasi dengan lawan jenis. Ini ada suatu hal yang menarik gitu kan ya buat Vanes pasti nih. Cuma pengen tahu aja kalau misalnya Vanes nih disuruh milih barisan cowok-cowok yang anak basket. Ya, anak basket. Vanes tuh lebih milih yang ini kita nggak bilang jadi pacar ya, yang seneng liatnya dulu deh, yang berfashion basket apa fashion biasa aja? Fashion basket itu gimana ya? Ya itu yang kami mau nanya malah. Menurut Vanes kalau anak basket itu fashionnya kayak gimana sih yang paling keren? Ya kan kalau misalnya kalau cowok ya karena Vanes kan cewek. Maksudnya ngomongin cewek juga, itu mah bagian ini nih ngomongin cewek. Fashion cowok basket. Gimana ya? Ya mungkin dia lebih ke simple aja sih kalau misalnya emang gitu. Untuk sehari-hari gitu. Cuma sekarang cowok-cowok basket juga udah banyak yang memperhatikan penampilan kok. Kayak contoh penampilan maksudnya gimana? Penampilan tuh apa sisirannya klimis? Kayak misalnya enggak, maksudnya kalau dulu ya misalnya pas masih SMA kan kelihatannya kalau misalnya teman-teman basket dulu kan sempat nonton DBL apa segala macam juga. Kayak kalau misalnya dateng, gue tahu nih lo anak basket meskipun dia lagi nggak main ya misalnya lagi neribun atau gimana, ya setelannya tuh sendal, celana pendek, kaos, topi. Sama so asik. So stay cool. Ya, betul. Cuma kalau sekarang kayaknya udah, mungkin karena Vanes juga udah di kuliah ya, jadi kan dia juga mungkin udah menebar jaring nih ya. Iya. Menebar jaringnya nggak di bidang basket juga cewek-ceweknya, mungkin ke yang lain-lain ya dia udah memperhatikan penampilannya. Sebenarnya kalau misalnya dari penampilan yang penting kalau Vanes rapih aja. Gitu. Jangan selengean gitu loh. Maksudnya selengean tuh kayak ya udah gue pakai celana pendek, celana rumah, pakai kaos biasa. Yang penting orang tahu gue jago, gue ini enggak bisa kayak gitu loh. Gimana pun juga penampilan kan juga tetap salah satu poin yang menarik kan. Iya pasti. Pernah ketemu nggak sama cowok yang membranding dirinya tuh anak basket banget gitu? Contoh dari jalan kemana-mana pakai sepatu basket, itu kan nge-branding dirinya. Enggak sih. Nggak pernah ngeliat sekarang. Ngeliat pernah, cuma yang ngeliat kan kalau misalnya lagi jalan aja juga ngeliat gitu kan. Kayak yang dari bawah misalnya misalnya bajunya harus baju basket banget gitu. Terus kayak topinya misalnya dia pakai topi basket, terus kalau lagi jalan misalnya lewat, oh iya ke basket gue gitu, misalnya dari omongan mungkin untuk dinotis sama orang-orang. Mungkin ada, cuma kayaknya untuk kenal lebih jauh kayaknya enggak deh, saat sejauh ini normal-normal aja kok manusianya sih. Soalnya kalau dulu ya zaman Kak Boy masih sekolah tuh kalau anak basket tuh kelihatan banget pakai baju gombrong, sepatu basket sama celana pendek. Wah, tuh udah anak basket banget. Terus kalau jalan ini suka naik gini. Jadi zaman dulu tapi. Udah nggak perhatiin bahu lagi, perhatiin langsung muka kan. Iya sih. Kalau Kak Boy kan laki-laki ngeliat laki pasti kan ya masa muka ngeri banget. Tapi lebih suka cowok basket apa enggak? Sebenarnya basket nggak apa-apa. Yang penting bukan yang penting. Badannya proporsional aja gitu loh. Kayak Kak Boy proporsional. Gimana ya? Bagian perut jangan ditanyain, ini perut 30 tahun. Maksudnya untuk yang nggak mau ntar jadinya kayak body shaming. Maksudnya kalau Vanes sukanya yang
ya badannya proporsional aja, dibilang harus berotot banget gitu ya Enggak, enggak. pokoknya ya Agak serem sesuai ya. aja lah gitu lah ya. Jadi cowok basket apa bukan? Bingung dia. Kalau disuruh milih, kita nggak bilang kalau disuruh milih cowok basket apa bukan? Boleh. Nah, berarti cowok basket 1-0. Oke deh. Karena kan satu ini belum. juga, karena Apa? kan satu dunia juga. Jadi Iya. kalau misalnya ngobrol tuh masih jauh lebih nyambung. Iya gitu kan. loh. Terus kalau latihan jangan teleponin, karena tahu latihan tuh kan ada waktunya, iya enggak? Kalau enaknya sama cowok basket gitu, latihan tahu waktunya, jadi nggak Bisa dikontak-kontakin. nemenin, Bisa ya nemenin. nggak? Tanding bisa sama-sama teriak, lagi neribun, bisa sama-sama asik gitu. Makanya sama cowok basket. Oke deh kalau gitu, thank you banget Des. Ketawanya baru dilanjutin nanti. Tutup dulu aja gimana? Kayaknya masih banyak yang mau diceritain, tapi kayak off the record nih. Susah nih. Gak bisa Off the record, kayaknya. gak bisa ditampilin di sini. Mungkin kapan-kapan kita ada kesempatan buat ngobrol lagi sama Vanes, sama beberapa temennya juga. Karena teman-teman Vanes juga banyak nih yang divisi ini unik-unik nih. Kayak contohnya kita punya artis TikTokers ya, cewek. Di sini namanya siapa nanti boleh lihat di Instagram Gama. Mungkin teman-teman yang suka TikTok bisa lihat. Kita juga punya center yang gede banget, yang tingginya lebih tinggi dari Kabay kali ya, 180 something lah. Ya, sampai 180 lah. Ada juga, jadi banyak banget cerita yang bakal kita bawain di sini. Ngobrol-ngobrol akan lebih seru lagi. Next time kita akan bincang-bincang dengan atlet yang lain ya. Harus tentunya nggak kalah menarik sih dari Vanes dengan cara mereka masing-masing yang berbeda-beda. Jadi tetap stay tune di YouTube-nya Kabay Score supaya bisa dengerin cerita-cerita dan tingkah laku yang kayak gini lagi. Yang salah tingkah kalau ditanyain. Nggak, ini aluran nih ketahuan. Iya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Vanes ya. Thank you. Thank you banget. Oke, ada motif pesan nggak buat teman-teman anak-anak basket, abas-abas di situ, bola semua? Kalau misalnya yang buat basket yang masih SMP SMA, kalau misalnya mau terusin aja, nggak apa-apa. Prospeknya sekarang di Indonesia tuh udah bagus banget, nggak cuma cowok aja, cewek juga udah bagus banget. Kayak kemarin yang lawan Thailand, lawan apa segala macam tuh udah bagus banget. Jadi kalau misalnya emang mau diseriusin, tapi pendidikan juga emang harus tetap dijalani. Yup, betul banget. Oke deh, kalau gitu. Thank you banget semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe dan dinyalain loncengnya. Ditonton dari awal sampai habis biar nggak ketinggalan berita tentang basket bersama Kabay. Di Kabay Score. Tetap jaga kesehatan, stay safe, olahraga terus. Ketemu lagi di next episode. Bye-bye.